Mau tanya Ustaz, bagaimana poligami yang menurut syariat dan bagaimana poligami yang asal-asalan dan tidak menuruti sunnah dan eh, menuruti sunnah Nabi dan pendapat dia hanya berpegang kepada sunnah Rasul saja. Dosakah laki-laki seperti ini karena di dalam poligaminya hanya mendatangkan kemudaratan dan sedikit maslahatnya karena yang kedua juga tidak soleha. Bolehkah seorang istri melakukan khulu karena sudah nggak tahan dengan poligami yang tanpa ilmu itu? Tentu saja nggak boleh ini ya. Nggak boleh dan berkata si suami akan dosa. Pernikahan dia yang kedua sah, tetapi kalau dia tidak menjalankan hak dan kewajiban, masalah membagi waktu adil dalam nafkah dan seterusnya, ini berarti dia berdosa dengan itu. Masalah dia si istri bolehkah mengajukan khulu, gitu kan? Ini dilihat keadaannya. Kalau suami ahli maksiat boleh. Tapi ingat, khulu itu artinya menarik haknya suami. Kalau wanita sudah mengajukan khulu ke pengadilan, khusus di Indonesia masih berpegang pada mazhab Syafi'iyah. Kalau jumhur ulama tidak ada seperti ini. Khulu adalah seorang wanita mendatangi pengadilan dan mengatakan kepada hakim, saya dikhianati oleh suami saya, buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Nggak jalankan kewajiban, memukul, mabuk dan seterusnya. Gitu kan? Disebutkanlah masalah itu. Nah nanti si hakim akan mengirim surat kepada si suami, mengundang dan suami disuruh ini loh, alasan istrimu minta cerai, dijawab sama dia. Datangkan bukti-bukti. Nanti dari 2, 3 kali, 4, 5 kali pertemuan, nanti hakim akan ambil kesimpulan siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau si istri yang salah, cuman asalnya sudah tidak suka sama suaminya, atau memang tidak ada alasan syar'i, atau memang juga dia sudah dijanjikan oleh laki-laki yang lain, atau, gitu kan, maka si hakim akan mengeluarkan surat namanya tolak bayin sugro. Perceraian bayin, tapi sugro, kecil. Apa itu cerai bayin? Ada dua dalam Islam ya, ada cerai raj'i, ada bayin. Raji itu yang masih bisa kembali, rujuk ya. Jadi ini cerai 1, cerai 2. Kalau suami bilang saya ceraikan 1, saya ceraikan 2, ini masih bisa rujuk. Selama masa iddah 3 kali masa haid boleh kembali tanpa nikah. Boleh kembali tanpa nikah, saling maafin, berhubungan biologis sudah. Selama 3 kali masa haid masih boleh. Kalau lewat dari masa 3 kali masa haid harus nikah baru, seperti baru pengantin baru. Kalau tolak bayin sudah 3 kali diucapkan kalimat cerai. Si suami istri nggak boleh bersatu lagi kecuali si mantan istri nikah sama laki-laki lain dan pernikahan normal. Terjadi perceraian dengan suami kedua bukan direkayasa, maka terbuka variabel kembali dengan mantan suami pertama. Ini namanya tolak bayin. Tetapi dalam mazhab Syafi'iyah ada hukum tersendiri. Khusus bagi perempuan yang mau khulu, mengajukan perceraian di pengadilan dan hakim mengambil kesimpulan dari keluhan-keluhan yang satu sama yang lain ini, ternyata si perempuan yang salah.